Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Karena kasih-Mu kami ada di tempat ini. Karena kasih-Mu kami dapat kembali berkumpul untuk memuji, meninggikan, memuliakan Engkau. Terima kasih untuk setiap anugerah terbesar yang terjadi dalam hidup kami. Sebuah pemberian yang tidak mungkin kami miliki sebelumnya. Sebuah pemberian terbesar keselamatan. Penebusan, pembenaran, bahkan Engkau memberikan kepada kami kemuliaan. Tuhan, Engkau rela meninggalkan tahta-Mu, bahkan turun ke dunia yang kotor ini, dunia yang penuh dosa, hanya untuk mencari dan menemukan kami, membersihkan kami, mendandani kami, memulihkan kami, hingga kami menjadi berharga. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin menikmati kasih-Mu. Kami ingin menikmati kebersamaan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam kasih, dalam cinta, dalam pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita renungkan satu hal. Apakah kita datang pada pagi hari ini dengan mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan?
Apakah Bapak, Ibu, dan saya masih menyimpan luka hati, masih menyimpan kekecewaan seorang terhadap yang lain? Mari kita renungkan, Bapak, Ibu. Kiranya kita membereskannya terlebih dahulu, sebelum kita masuk dalam ruang yang Maha Kudus. Ketika suatu hari murid-murid Yesus dalam perselisihan, mereka mempertanyakan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pemimpin, raja, mereka hadir untuk melindungi, tetapi kamu hadir untuk melayani. Jika kamu mau menjadi yang terbesar, hendaklah kamu menjadi yang terkecil. Siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Dan siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Kenakanlah jubah seorang hamba yang melayani satu dengan yang lainnya. Rendahkan hatimu. Yang pagi ini datang dengan kekecewaan, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita adalah duta-duta perdamaian yang memperdamaikan dan membawa Kristus dimanapun kita berada. Jika kita hendak masuk dalam bait-Nya, jika kita hendak mengikuti Dia yang Maha Kudus, hendaknya kita kembali dulu, meletakkan dulu persembahan kita, menghampiri saudara-saudaranya, dan membereskan hatinya. Kemudian kembali lagi untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Karena Tuhan pernah berkata, yang kukendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Bahkan mendengar jauh lebih baik daripada memberi persembahan. Mendengar jauh lebih baik.
Tuhan, saya berdoa untuk Bapak Ibu di tempat ini, untuk saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan di tempat ini. Kiranya selubung yang menutupi telinga teman-teman menikmati anak-anak Allah di Zoom meeting pada pagi hari ini, atau siapapun yang mendengarkan doa pada pagi hari ini, selubung itu terangkat. Selaput yang menutupi telinga anak-anak Allah terlepas. Sehingga telinga mereka jauh lebih mudah, lebih peka, lebih tajam untuk mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berkata, kenapa saya belum bisa mendengar suara Tuhan? Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, dibutuhkan sebuah hati yang murni, sebuah hati yang terjaga untuk tetap murni. Hati yang konsisten, hati yang persistence, hati yang mau, hati yang rindu dan hati yang lapar. Saya berdoa untuk Bapak Ibu, untuk saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di Zoom meeting pada pagi hari ini, maupun yang mendengarkan doa pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya hati kami diperbaharui. Kiranya Engkau mengganti hati kami dengan hati yang baru. Dan juga mengganti akal budi kami. Sehingga kami mengerti betapa dalamnya kekayaan karena Yesus. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau ada untuk kami. Kami nggak sanggup, Tuhan. Kami nggak mampu untuk menjaga hati kami agar tetap murni. Tapi kasih karunia yang memampukan kami untuk dapat memiliki hati yang murni. Kasih karunia berjalan mendahului kami untuk mengatasi semua hukum-hukum Taurat dan membawa kami kepada hukum anak yang dikasihinya.
Saya melihat di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini mengalami sakit di atas kepala, di daerah ubun-ubun. Saya hanya mau mengatakan suatu hal. Segala sesuatu sudah diselesaikan di kayu salib. 2020 tahun yang lampau. Tuhan sudah memikirkan yang terlebih dahulu. Lepaskan beban-beban pikiran. Tuhan memelihara Bapak Ibu. Bukankah burung pipit yang seharga 2 keping Tuhan pelihara? Bahkan masa depan anak Bapak Ibu, Tuhan sudah persiapkan. Bebaskanlah pikirannya. Tanggalkan beban-beban pikiran itu. Rasakan kasihnya mengalir. Dan jadilah sembuh. Yang pada pagi hari ini mengalami sakit di lambung, sakit di bagian pencernaan, sakit di bagian perut. Saya hanya mau mengatakan, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau masuk lebih dalam. Siapkan kami. Bawa kami Tuhan. Bawa kami ke tempat di mana Engkau beristirahat. Bawa kami ke tempat di mana Engkau bersembunyi. Bawa kami lebih dalam. Tenggelamkan kami dengan kasih-Mu. Kami cinta Tuhan. Hati ini milik-Mu Tuhan.
hati ini milik-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kepada Tuhan Yesus kita belajar sebagai pemimpin. Kepemimpinan di dalam tubuh Kristus. Yang hendak menjadi pemimpin harus menjadi pelayan semua yang lain. Sangat berbeda dengan sistem yang dunia tawarkan. Dan kerajaan-kerajaan dunia bahwa pemimpin memiliki hak untuk dilayani. Matius 20 ayat 25 berkata, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Juga sebuah organisasi di dalam tubuh Kristus terdiri dari kepala, yaitu Yesus. 5 jawatan yang berkeliling di antara jemaat-jemaat, panatua, pekerja-pekerja dan anggota tubuh Kristus atau jemaat. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh.
di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Adapun hal kerajaan surga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar menjadi pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ketika Yesus datang pada saat ini, ketika Yesus datang menjumpai pribadi Bapak Ibu pada pagi hari ini, Ia mendapati para pekerja untuk kebun anggurnya. Berbahagialah Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pagi hari ini keluar untuk menjadi pekerja Tuhan. Mungkin Bapak Ibu dalam hati berkata, aku gak bisa berkata-kata, aku malu, aku belum layak. Aku gak bisa apa-apa. 2 Timotius 2 ayat 15 berkata, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ada sebuah potensi yang mungkin tidak Bapak Ibu sadari pada saat ini. Tuhan berkata, jangan malu. Paulus, ia menyadari kedudukannya sebagai seorang rasul, dan juga ia menyadari posisinya di bawah semua yang lain. Ia juga menggambarkan apa artinya berada di tempat yang paling rendah. Satu Korintus 4 ayat 9 mengatakan, sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah. Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus. Tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kami kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini,
kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ketika Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, diberikan sebuah tanggung jawab untuk menjadi seorang pemimpin, karena itu adalah panggilan Bapak, Ibu, dan saya. Ketika Bapak, Ibu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Tuhan berkata, "Kamulah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, bangsa kepunyaanku sendiri." Kita adalah bangsa-bangsa imam. Kita adalah raja-raja, pemimpin-pemimpin. Tugas kita adalah merendahkan diri, melayani, sehingga Allah yang meninggikan Bapak, Ibu, dan saya. Mazmur 75 ayat 7 berkata, "Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu, dan ditinggikannya yang lain. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya." Ketika kita merendahkan diri, maka Tuhan akan mengangkat Bapak, Ibu menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Apabila kita mendengarkan perintah Tuhan, Allah kita, yang disampaikan pada hari ini, kita lakukan dengan setia. Dan apabila Bapak, Ibu, dan saya tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia, Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan,
bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya mau mengajak Bapak Ibu menyadari satu hal. Bahwa Bapak Ibu dipilih, ditentukannya dari semula untuk menjadi bangsa imam, menjadi raja, menjadi pemimpin. Hina karaya rasikini takaramaya rasi. Milikilah kesadaran itu. Kita bukan lagi cacing dan tanah. Kita adalah anak-anak Allah. Seringkali iblis mengingatkan masa lalu kita, dosa-dosa kita. Iblis tahu nama kita. Dan ia memanggil Bapak Ibu dan saudara-saudara semua dengan dosa. Tuhan tahu dosa kita. Tuhan tahu pelanggaran-pelanggaran kita. Dan ia memanggil kita dengan nama. Sebuah anugerah terbesar. Sama seperti Bapak kita Abraham yang mendapatkan anugerah terbesar yang namanya disandingkan dengan nama Tuhan. Akulah dia, Allah Bapamu Abraham. Sebuah kemuliaan, sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dan saya. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Jika kita mau menderita bersama-sama dengan Dia. Tuhan, jika ada di hati kami dendam terhadap saudara-saudara kami, ampuni kami. Jika ada luka hati di antara kami, ampuni kami. Jadilah pulih.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, iman kita bersumber dari apa yang surga sudah kerjakan. Dan pagi hari ini, Tuhan mau mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan saya, bahwa Bapak, Ibu, dan saya sudah dibenarkan. Sebuah identitas baru yang Tuhan berikan. Hanya Bapak, Ibu, dan sayalah yang ketika berseru surga merespon. Sebuah identitas yang sudah dipulihkan. Sadarilah dan peliharalah. Ketika Bapak Ibu sudah menyadari saat ini tentang sebuah identitas, maka dengan keberanian, mari kita masuk ke dalam kasih-Nya. Mari kita masuk dalam anugerah-Nya. Tuhan, kini kami menyadari keberadaan kami di hadapan-Mu. Kini kami menyadari siapa diri kami. Dengan berani, kini kami berkata, Engkau, Bapa yang terkasih, ketika selubung-selubung yang menutupi telinga Bapak Ibu, selubung-selubung yang menutupi mata roh Bapak Ibu, selubung-selubung yang menutupi mata hati Bapak Ibu disingkapkan. Maka pada pagi hari ini, dengarkan ini. Tuhan mau banyak berbicara kepada pribadi, tiap pribadi.
saya mendapatkan gambaran telinga Bapak Ibu pada pagi hari ini mulai mendengar suara Tuhan memanggil nama, tiap nama. Responi itu, pegang itu. Yes, God. Tuhan mau memakai Dewi sebagai tiang doa untuk keluarga. Menjadi batu penjuru untuk keluarga. Rendahkan hatimu di depan Tuhan dan terimalah itu. Apa yang Pak Bingki cari selama ini, pagi ini Pak Bingki sudah mendapatkan. Tentang gambaran sebuah identitas. Tuhan akan menguatkan hati Bang Nando. Tuhan memberikan cahayanya agar kakimu tidak terantuk, kakimu tidak tersandung. Cahayanya menuntun langkahmu untuk berada di jalur yang benar. Walau tekanan silih berganti datang, hingga Bang Nando hanya berteriak kepada satu nama, Tuhan, tolong saya. Dengarkanlah. Tuhan memanggil nama Kak Yulia. Dia memanggil namamu. Dan kantung anggur Ibu Mundi diganti dengan kantung anggur yang baru. Tuhan juga meneguhkan hati Pak Wiwi. Tuhan mengingatkan saya kepada seorang perempuan yang kedapatan berzina. Dan orang banyak
hendak melempari dia dengan batu. Tuhan berkata, siapa di antara kalian yang tidak berbuat dosa, silakan melemparinya terlebih dahulu. Satu persatu orang meninggalkan perempuan itu. Kemudian Yesus berkata, kemanakah mereka? Dan Yesus berkata kepada perempuan itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan menikmati kebersamaan dengan ibu Sahat. Ketika ibu Sahat bermain bersama keluarga, tertawa bersama cucu, Tuhan ada di sana. Tuhan tertawa. Tuhan, kami sepakat berdoa untuk Bapak Edi Santoso, khususnya pada pagi hari ini. Kami yakin surga memberi perlindungan untuk keluarga besarnya. Apapun yang Pak Edi hadapi saat ini tidak lepas dari pandangan surga. Ketika kita mengangkat tangan, maka surga turun tangan. Pak Edi, katakan bersama-sama dengan saya saat ini. Di dalam tangan-Mu Tuhan, keluargaku aman. Aku akan terbang tinggi mengatasi badai. Karena kebesaran-Mu Tuhan tinggal di dalam hidup kami. Tuhan memperhatikan hati Pak Lukas. Dan Tuhan juga memperhatikan hati kita semua. Matanya menjelajah bumi. Untuk mencari orang-orang yang dapat dipercayainya. Untuk mengajari kita sesuatu yang tersembunyi di dalam kitab suci. Tuhan juga meneguhkan Ibu Sonti. Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Saya nggak tahu apa yang Ibu Sonti alami saat ini, apa yang beliau rasakan. Tapi pesannya adalah
teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Tuhan, kami menerima urapan-Mu pada pagi hari ini. Kami menerima berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Sungguh teramat baik. Kami akan memegang firman-Mu sepanjang hari ini. Sepanjang hidup kami. Kami mau berjalan dalam jalan-Mu Tuhan. Jalan-jalan yang sudah Engkau tentukan untuk kami. Rasikini takaram takara sikini takaram inana ya ramaya rasikini takaram ya mas ina karamaya rasikini takaram ini ramaya rasikini takaram. Pesannya pada pagi hari ini untuk tiap-tiap nama, dengarkanlah. Sukacitamu penuh. Karena aku berjalan di depanmu. Melompatlah Bapak Ibu karena Tuhan. Bersoraklah karena Tuhan. Karena Dia yang berjalan di depan kita. Dia sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Tuhan hanya ingin kita mempertahankan kemerdekaan ini. Mari Tuhan Yesus, kita hadapi hari ini bersama-sama. Kita jalani hari ini bersama-sama. Dan doaku, Tuhan, jauhkan daripada kami virus COVID-19. Jauhkan daripada kami seteru yang jahat, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kiranya perjalanan Bapak Ibu pada pagi hari ini aman bersama-sama dengan Tuhan. Sertakan Tuhan dalam setiap langkah kita. Karena Dia mau disertakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk kemerdekaan pada pagi hari ini. Untuk setiap kemerdekaan, untuk setiap kebenaran. Dan setiap pengajaran yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau melayani satu dengan yang lainnya. Karena Engkau Tuhan. Iman kami terhadap Kristus bukan hanya bersumber dari apa yang Engkau ajarkan, tetapi juga bersumber dari apa yang Engkau lakukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami selesai. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang berbahagia pada pagi hari ini sama-sama katakan amin.